Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Tersembunyi jauh di bawah permukaan bumi, terdapat kota-kota kuno yang menyimpan rahasia peradaban masa lalu. Kota-kota bawah tanah ini dipahat dengan keahlian yang mengagumkan, menjadi saksi bisu kejeniusan manusia zaman kuno. Dari labirin rumit Derinkuyu di Turki, hingga struktur megah Hipogeum Halsaflieni di Malta. Setiap kota menyimpan misteri yang menantang pemahaman kita tentang sejarah manusia. Bayangkan, sebuah dunia di mana ribuan orang hidup di bawah tanah, dilengkapi dengan sistem ventilasi canggih, sumber air mandiri, dan bahkan tempat ibadah. Kota-kota ini bukan hanya tempat berlindung, tetapi juga bukti ketangguhan dan inovasi manusia dalam menghadapi ancaman. Dari Varzia di Georgia yang dipahat di tebing hingga Naurus di Perancis yang menjadi saksi dua perang dunia. Setiap kota memiliki cerita unik untuk diceritakan. Dalam video kita kali ini, kita akan bahas untuk kalian 7 kota bawah tanah paling misterius di dunia. Mengungkap sejarah, arsitektur, dan misteri yang masih menyelimuti tempat-tempat menakjubkan ini. Tapi sebelum masuk ke inti video, sekali lagi kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya ya guys. Jaringan kota bawah tanah Kapadokia, Turki. Kapadokia, sebuah wilayah di Turki di dataran tinggi Anatolia Tengah, telah lama memikat dunia dengan keindahan alamnya yang sangat unik. Namun, di balik pemandangan formasi batuan unik di wilayah tersebut, tersembunyi sebuah rahasia yang sangat menakjubkan, yaitu jaringan kota bawah tanah yang luas dan rumit. Penemuan kota bawah tanah di Kapadokia dimulai secara tidak sengaja pada tahun 1972, ketika seorang petani lokal di daerah Asgana menyadari bahwa air di ladangnya mengalir ke dalam lubang yang tidak diketahui sebelumnya. Ketika lubang tersebut dieksplorasi lebih lanjut, terungkaplah sebuah metropolis batu yang luas dan kompleks, tersembunyi jauh di bawah permukaan tanah. Penemuan ini mengejutkan dunia arkeologi dan membuka pintu bagi penelitian lebih lanjut tentang peradaban kuno yang pernah mendiami wilayah ini. Sejak saat itu, para arkeolog telah menemukan bahwa Asgana hanyalah salah satu dari banyak kota bawah tanah yang tersebar di wilayah Kapadokia. Para arkeolog yakin bahwa terdapat sekitar 200 kota bawah tanah yang saling terhubung di seluruh wilayah Kapadokia, membentuk sebuah jaringan yang jauh lebih luas dan rumit dari yang pernah dibayangkan sebelumnya. Sebuah survei sistematis terbaru menggunakan tomografi seismik memperkirakan bahwa seluruh jaringan kota bawah tanah di wilayah ini mungkin mencapai luas sekitar dari 450.000 meter persegi, dengan kedalaman mencapai 113 meter. Skala penemuan ini menunjukkan tingkat perencanaan dan organisasi yang luar biasa dari masyarakat kuno yang membangunnya. Dari sekian ratus kota-kota bawah tanah di wilayah Kapadokia, hanya sebagian kecil saja yang telah sepenuhnya dieksplorasi dan dibuka untuk umum. Di antara yang paling terkenal dan dapat diakses adalah kota bawah tanah Asgana, Derinkuyu, dan Kaimakli. Proses ekskavasi terbaru mengungkap berbagai arsitektur yang menakjubkan, termasuk sistem ventilasi yang canggih, jaringan terowongan yang kompleks, ruang penyimpanan makanan, tempat ibadah, dan bahkan area yang diduga digunakan untuk produksi anggur. Teori awal menyatakan bahwa kota-kota ini dibangun sekitar 3.000 tahun yang lalu sebagai tempat perlindungan darurat. Namun, penelitian mutakhir telah mengungkapkan fakta yang mengejutkan tentang usia kota-kota bawah tanah di Kapadokia. Berdasarkan penemuan artefak terbaru, para ahli memperkirakan bahwa pembangunan kota-kota ini mungkin dimulai sekitar tahun 1800 sebelum Masehi. Ini berarti usia kota-kota bawah tanah ini mencapai sekitar 3.824 tahun. Angka ini jauh melampaui perkiraan awal yang menyebutkan bahwa kota-kota tersebut berusia sekitar 3.000 tahun. Analisis awal terhadap hieroglif yang baru ditemukan pada tahun 2019 oleh Halil Sakharal menunjukkan bahwa jaringan kota bawah tanah Kapadokia diyakini berasal dari periode yang jauh lebih tua daripada yang sebelumnya diperkirakan. Halil Sakharal dan timnya mengungkap informasi bahwa bangsa Hittite, sebuah peradaban kuno yang sangat maju, telah mendiami wilayah pegunungan Kapadokia sebagai bagian dari kekuasaan mereka sekitar 3.800-an tahun yang lalu. Bangsa Hittite dikenal sebagai salah satu peradaban paling maju di dunia kuno, dengan sistem pemerintahan yang terorganisir,
teknologi metalurgi yang canggih, dan kemampuan arsitektur yang luar biasa. Bangsa Hittite ini diyakini sebagai yang pertama membangun kota-kota bawah tanah tersebut. Kota bawah tanah Derinkuyu. Derinkuyu merupakan salah satu kota bawah tanah yang paling terkenal dan mengesankan di wilayah Kapadokia, Turki. Derinkuyu adalah salah satu kota bawah tanah terbesar dan terdalam di wilayah Kapadokia, Turki yang pernah ditemukan, mencapai kedalaman lebih dari 85 meter di bawah permukaan tanah. Struktur yang luar biasa ini terdiri dari 18 lantai yang dalam, masing-masing dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang menunjukkan tingkat kecanggihan yang mengagumkan untuk zamannya. Di dalam kota bawah tanah ini, para peneliti menemukan sumur-sumur untuk pasokan air, kapal-kapal untuk kegiatan keagamaan, kandang-kandang untuk hewan ternak, dan bahkan sekolah-sekolah untuk pendidikan. Yang lebih menakjubkan lagi, kota bawah tanah ini diperkirakan mampu menampung hingga 20.000 orang beserta ternak dan persediaan makanan mereka, menunjukkan skala dan kompleksitas yang luar biasa dari struktur ini. Meskipun asal-usul dari Derinkuyu masih menjadi subjek perdebatan di kalangan para ahli, beberapa teori telah dikemukakan mengenai sejarah pembuatannya. Banyak teori yang menyatakan bahwa kota ini awalnya dibangun oleh bangsa Frigia pada abad ke-7 hingga ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Frigia yang mendiami wilayah Anatolia kuno dikenal memiliki keahlian dalam arsitektur dan pertambangan. Teori ini didukung oleh bukti arkeologis yang menunjukkan adanya artefak dan gaya arsitektur yang sesuai dengan periode tersebut. Namun, sejarah Derinkuyu tidak berhenti di situ. Para ahli juga berpendapat bahwa kota bawah tanah ini kemudian diperluas dan dimodifikasi oleh orang-orang Kristen awal pada abad-abad berikutnya. Mereka diyakini menggunakan Derinkuyu sebagai tempat perlindungan dan penganiayaan kekaisaran Romawi. Fungsi utamanya sebagai benteng pertahanan dan tempat berlindung terutama dimanfaatkan oleh penduduk Kristen di wilayah tersebut. Pada masa Perang Arab Bizantium, yaitu tahun 780 sampai 1180 Masehi, Derinkuyu menjadi tempat berlindung yang vital bagi orang-orang Kristen Bizantium dari serangan pasukan Muslim Arab. Selanjutnya, pada abad ke-14, Derinkuyu kembali menjadi tempat perlindungan bagi penduduk Kristen setempat dari ancaman invasi Mongolia yang dipimpin oleh Timur Leng. Pada periode berikutnya, terutama selama era Kekaisaran Ottoman, Derinkuyu terus berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi penduduk Kristen setempat, khususnya komunitas Yunani Kapadokia. Mereka menggunakan kota bawah tanah ini untuk berlindung dari berbagai bentuk penindasan dan ancaman dari penguasa Muslim Turki Utsmaniyah. Bahkan hingga awal abad ke-20, Derinkuyu masih digunakan sebagai tempat perlindungan, seperti saat terjadi pembantaian Adana pada tahun 1909. Salah satu aspek yang paling menakjubkan dari Derinkuyu adalah sistem ventilasinya yang sangat canggih yang terdiri dari 15.000 saluran udara kecil. Sistem ini menciptakan jaringan poros udara yang mencapai kedalaman hingga 55 meter. Sistem ventilasi ini tidak hanya menjamin pasokan udara segar ke seluruh tingkat kota, tetapi juga memungkinkan pengaturan suhu yang efektif di dalam ruang-ruang bawah tanah. Sumur air yang dalam, yang tidak terhubung ke permukaan, menjamin pasokan air bersih sekaligus mencegah kemungkinan peracunan oleh musuh dari luar. Salah satu fitur keamanan paling mengesankan adalah pintu batu besar yang dapat ditutup dari dalam. Dirancang untuk melindungi penghuni dari penjajah. Pintu-pintu ini berbentuk seperti roda gilingan besar, dapat digunakan untuk penutup lorong-lorong strategis, efektif menghalangi akses ke bagian-bagian penting kota. Pintu-pintu batu besar yang dapat ditutup dari dalam dan jaringan terowongan yang kompleks membuatnya menjadi benteng yang hampir tidak bisa ditembus oleh musuh dari luar. Jaringan terowongan yang kompleks tidak hanya menghubungkan berbagai bagian Derinkuyu, tetapi juga terhubung ke kota-kota bawah tanah lainnya di wilayah tersebut, menciptakan sistem perlindungan bawah tanah yang luas. Kota ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan sehari-hari penghuninya, termasuk ruang pertemuan dan sekolah untuk kegiatan sosial dan pendidikan. Dapur dan tempat penyimpanan makanan yang luas untuk menjamin pasokan makanan jangka panjang, serta kandang ternak untuk menyimpan hewan-hewan penting. Kota bawah tanah Derinkuyu menunjukkan bahwa manusia zaman dahulu memiliki kemampuan teknis dan organisasi yang jauh lebih maju dari yang sebelumnya diduga oleh ilmuwan modern. Saat ini, sebagian besar Derinkuyu telah dibuka untuk umum dan menjadi salah satu tujuan wisata paling populer di Turki. Kota tua Farzia.
Varzia, salah satu kota bawah tanah kuno paling misterius di dunia, terletak sekitar 30 km dari Aspinza di lereng Gunung Ureseti di Georgia. Kota gua yang menakjubkan ini menjadi saksi bisu kejayaan arsitektur abad pertengahan. Kota gua Varzia dipahat langsung ke dalam dinding batu cadas dan mulai dibangun pada abad ke-12 selama pemerintahan Raja Georgi III dan putrinya Ratu Tamar. Kota ini diukir dengan sangat teliti di sisi tebing yang mencapai ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut, membentang lebih dari setengah kilometer dan mencapai kedalaman hingga 19 tingkatan ke dalam bukit. Awalnya, Varzia dirancang sebagai tempat perlindungan dari ancaman invasi Mongol yang terus-menerus, lalu akhirnya berkembang menjadi kota mandiri yang dilengkapi dengan gereja, ruang pertemuan, apotik, gudang anggur, dan sistem pasokan air yang canggih. Pada masa kejayaannya, Varzia memiliki lebih dari 6.000 apartemen yang mampu menampung hingga 20.000 orang, termasuk 2.000 biksu yang tinggal secara permanen, ruang tahta yang megah, dan sebuah gereja besar bernama Gereja Dormisi yang dihiasi dengan fresko-fresko indah yang menakjubkan. Arsitektur Varzia sungguh menakjubkan, terbentang sepanjang 500 meter di sepanjang tebing dengan 13 hingga 19 tingkat yang terdiri dari sekitar 600 hingga 641 ruang terpisah. Pusat kompleks ini adalah Gereja Dormition yang megah, dipahat di bagian tengah dan membagi kompleks menjadi bagian timur dan barat. Interior gereja dihiasi dengan fresko-fresko indah yang menggambarkan adegan-adegan dari Alkitab dan kehidupan para santo, serta potret Raja Georgi III dan Ratu Tamar. Fresko-fresko ini tidak hanya bernilai artistik tinggi, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengajaran visual bagi para jemaat yang buta huruf. Jaringan terowongan, tangga, dan teras yang rumit menghubungkan berbagai bagian kompleks, menciptakan labirin yang mengesankan dari ruang-ruang yang dipahat dengan indah. Kompleks ini dilengkapi dengan gereja-gereja kecil yang tersebar di seluruh struktur, menyediakan ruang ibadah bagi para biarawan dan penduduknya. Ruang-ruang pertemuan besar memungkinkan diadakannya pertemuan komunitas dan acara-acara penting. Selain berfungsi sebagai biara, Varzia juga dirancang sebagai benteng pertahanan yang tangguh. Lokasinya yang strategis di tebing curam memberikan keuntungan defensis alami, sementara jaringan ruang dan terowongan yang kompleks memungkinkan pergerakan cepat dan persembunyian yang efektif saat menghadapi serangan musuh. Sistem pertahanan Varzia yang tidak hanya mengandalkan struktur fisiknya, tetapi juga pada kemampuannya untuk menampung dan mempertahankan populasi besar dalam jangka waktu yang lama. Gudang-gudang penyimpanan makanan dan fasilitas produksi makanan seperti dapur dan tempat pembakaran roti memungkinkan penduduk Varzia untuk tetap hidup selama pengepungan yang berkepanjangan. Salah satu aspek paling mengesankan dari Varzia adalah sistem pasokan air canggihnya yang mencakup saluran air, reservoir, dan sistem distribusi yang memungkinkan akses air bersih ke seluruh kompleks. Sistem ini memungkinkan penduduk Varzia untuk memiliki akses air bersih yang konstan, sesuatu yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup sebuah kota bawah tanah. Keberadaan apotek di dalam kompleks juga menunjukkan tingkat kemandirian yang tinggi, memungkinkan perawatan medis bagi penghuni tanpa harus bergantung pada dunia luar. Namun, takdir Varzia berubah drastis pada tahun 1283 ketika gempa bumi besar menghancurkan sebagian besar bagian depan tebing, sekaligus mengungkap banyak ruangan yang sebelumnya tersembunyi. Bencana alam ini tidak hanya mengubah struktur fisik kota, tetapi juga pada akhirnya mengubah dinamika sosial dan fungsinya sebagai benteng rahasia. Pada abad ke-16, telah ditaklukkan oleh Kekaisaran Safavid, pada tahun 1551, kota ini mengalami kerusakan lebih lanjut dan banyak ikon-ikon berharga serta artefak penting dicuri, semakin mengurangi kejayaan masa lalunya. Namun, bukannya ditinggalkan, kompleks ini mengalami rekonstruksi parsial dan terus berfungsi sebagai biara aktif, meskipun dalam skala yang lebih kecil. Saat ini, Varzia telah berfungsi sebagai biara aktif dengan beberapa rahib dan masih tinggal di sana. Varzia juga menjadi situs ziarah ortodoks yang populer dan masih menjadi salah satu objek wisata utama di Georgia. Sejak 1985, kompleks ini telah menjadi bagian dari Museum Cagar Budaya Varzia, menarik ribuan pengunjung setiap tahun yang terpesona oleh keindahan arsitekturnya dan kejayaan sejarahnya. Hypogeum Halsaflieni, kota bawah tanah kuno di Malta. Hypogeum Halsaflieni adalah struktur bawah tanah yang sangat menakjubkan, terletak di Pulau Malta. Mahakarya arsitektur ini diukir ke dalam batu kapur lebih dari 5.000 tahun yang lalu, menjadikannya salah satu bangunan tertua di dunia.
Hipogeum Halsaflieni terdiri dari 3 tingkatan utama, yaitu tingkat atas, tengah, dan bawah, yang masing-masing memiliki fungsi dan karakteristik unik. Tingkat atas diyakini sebagai area penerimaan atau persiapan, tingkat tengah digunakan untuk ritual dan upacara keagamaan, serta tingkat bawah kemungkinan besar berfungsi sebagai tempat pemakaman suci. Salah satu aspek yang paling menakjubkan dari Hipogeum Halsaflieni adalah fungsinya yang beragam. Meskipun awalnya dianggap hanya sebagai tempat pemakaman, penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa kompleks ini memiliki peran yang jauh lebih kompleks dalam kehidupan masyarakat kuno Malta. Hipogeum dipercaya berfungsi sebagai tempat suci, pusat ritual keagamaan, dan mungkin juga sebagai orakel atau tempat ramalan. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa lebih dari 7.000 individu dimakamkan di dalam kompleks ini selama periode penggunaannya yang panjang. Penemuan ini memberikan wawasan berharga tentang praktik pemakaman dan kepercayaan spiritual masyarakat Neolitik Malta. Selain itu, berbagai artefak yang ditemukan di dalam Hipogeum termasuk perhiasan, patung-patung kecil, dan benda-benda ritual lainnya semakin memperkuat teori bahwa tempat ini memiliki signifikansi religius yang besar. Struktur ini meniru desain megalitik dari kuil-kuil di atas tanah yang umum ditemukan di Malta pada masa itu, namun dengan tingkat kompleksitas yang jauh lebih tinggi. Para arsitek kuno berhasil menciptakan ruang-ruang yang luas dan kompleks tanpa menggunakan alat-alat modern, hanya dengan peralatan batu sederhana. Mereka mengukir pilar-pilar, lengkungan, dan bahkan ornamen dekoratif langsung ke dalam batu kapur, menciptakan ilusi struktur yang dibangun dari blok-blok batu terpisah. Salah satu fitur paling menakjubkan dari Hipogeum adalah kamar-kamarnya yang dirancang untuk menghasilkan efek akustik yang luar biasa. Misalnya, suara yang diucapkan di ruang orakle dapat bergema ke seluruh kompleks, menciptakan efek yang mungkin dianggap ajaib oleh orang-orang kuno. Hipogeum Halsaflieni juga menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini. Salah satu pertanyaan besar yang masih mengganggu para ahli adalah bagaimana para pembangun kuno mampu menerangi ruang-ruang bawah tanah yang dalam ini selama proses konstruksi dan penggunaan selanjutnya. Tidak ada bukti penggunaan api atau asap di dalam kompleks yang menimbulkan pertanyaan tentang metode penerangan yang digunakan. Misteri lain yang mengelilingi Hipogeum adalah tujuan sebenarnya dari beberapa ruangan dan fitur yang ditemukan di dalamnya. Misalnya, fungsi pasti dari lubang-lubang kecil yang ditemukan di beberapa dinding masih belum jelas. Beberapa ahli berspekulasi bahwa lubang-lubang ini mungkin digunakan untuk memasang tirai atau pemisah, sementara yang lain menganggapnya sebagai bagian dari sistem ventilasi yang canggih. Selain itu, keberadaan lubang suci, sebuah ruangan berbentuk lingkaran yang diukir di tingkat terendah Hipogeum, masih menjadi subjek perdebatan. Beberapa ahli menganggapnya sebagai tempat untuk ritual khusus, sementara yang lain melihatnya sebagai representasi simbolis dari rahim Dewi Ibu. Kompleksitas dan kecanggihan desain Hipogeum menunjukkan bahwa masyarakat yang membangunnya memiliki tingkat organisasi dan keahlian teknis yang sangat tinggi, jauh melampaui apa yang sebelumnya diyakini mungkin untuk peradaban pada masa itu. Saat ini, Hipogeum Halsaflieni telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO, mengakui nilai sejarah dan kulturnya yang sangat luar biasa. Kota Bawah Tanah Nours. Kota Bawah Tanah Nours adalah sebuah kompleks bawah tanah yang terletak di desa Nours di jantung Prancis Utara. Tepatnya di desa kecil bernama Nours, wilayah administratif Haute de French, yang sebelumnya dikenal sebagai Picardie, sekitar 160 km sebelah utara Paris. Kota ini terletak sekitar 33 meter di bawah permukaan tanah, strukturnya terdiri dari 28 galeri dan 300 ruangan yang saling terhubung. Jaringan jalan bawah tanahnya membentang sepanjang 1-2 mil, menciptakan sebuah labirin yang luas dan kompleks. Yang lebih menakjubkan lagi, kota bawah tanah ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang mendukung kehidupan penghuninya, seperti sumur untuk sumber air, kandang untuk hewan ternak, toko roti untuk menyediakan makanan, dan bahkan sebuah kapel untuk kebutuhan spiritual mereka. Kota ini mampu menampung ribuan orang dan mencapai puncak populasinya pada abad ke-17 dengan sekitar 3.000 penduduk yang tinggal di dalamnya. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, bangsa Romawi merupakan yang pertama kali memulai penggalian di lokasi yang kemudian menjadi kota bawah tanah Nours ini. Mereka melakukannya sekitar abad ke-2 Masehi dengan tujuan utama untuk menambang kapur. Kapur ini digunakan untuk pembuatan mortar, semen, dan plester sebagai bahan konstruksi bangunan. Bangsa Romawi terkenal dengan keahlian arsitektur mereka, dan kapur sangat penting dalam membangun struktur-struktur yang tahan lama.
Namun, seiring berjalannya waktu, fungsi kota bawah tanah ini terus berubah dan berkembang. Pada abad pertengahan, penduduk setempat mulai memanfaatkan gua-gua ini sebagai tempat penyimpanan dan perlindungan dari serangan musuh. Salah satu periode paling signifikan dalam sejarah Norse adalah ketika kota ini menjadi tempat perlindungan dari invasi bangsa Viking yang ganas. Pada abad ke-9 dan ke-10, ketika kaum Viking menyerang dan menjarah wilayah-wilayah di sepanjang pantai dan sungai-sungai Prancis, penduduk setempat menemukan keamanan di dalam labirin bawah tanah Norse. Beberapa abad kemudian, yaitu abad ke-17, Norse kembali membuktikan nilainya sebagai tempat perlindungan yang sangat vital. Hal ini terjadi selama periode perang 30 tahun yang berlangsung dari tahun 1618 hingga 1648. Perang besar ini melibatkan perseteruan politik antara kekuatan-kekuatan besar di Eropa dengan kelompok Katolik yang dipimpin oleh Kekaisaran Romawi Suci berhadapan dengan kelompok Protestan yang terdiri dari negara-negara Jerman beragama Protestan. Konflik yang berkepanjangan dan brutal ini menyebabkan kehancuran luas di seluruh benua, tetapi penduduk di sekitar Norse mampu bertahan hidup dengan berlindung di dalam kota bawah tanah. Bahkan hingga era modern, Norse terus memainkan peran penting dalam sejarah. Selama Perang Dunia I dan II, kota bawah tanah ini digunakan sebagai markas militer sementara. Tentara dari berbagai negara memanfaatkan labirin bawah tanah ini untuk berbagai keperluan, mulai dari tempat penyimpanan persediaan hingga pusat komando rahasia. Salah satu aspek yang paling menakjubkan dari kota ini adalah bagaimana struktur ini berhasil bertahan selama berabad-abad tanpa mengalami kerusakan signifikan. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh keahlian para pembangunnya dalam memanfaatkan karakteristik alami batuan kapur. Batuan kapur dengan sifatnya yang relatif lunak namun stabil memungkinkan pembuatan ruang-ruang besar tanpa resiko runtuh yang signifikan. Selain itu, suhu di dalam kota bawah tanah ini relatif stabil sepanjang tahun, memberikan perlindungan dari cuaca ekstrim di permukaan. Sistem ventilasi yang canggih yang dirancang oleh para insinyur kuno memastikan aliran udara yang cukup ke seluruh kompleks, bahkan ke ruang-ruang yang paling dalam. Fitur-fitur keamanan yang rumit juga menjadi bagian integral dari desain Norse. Pintu-pintu rahasia, jebakan, dan lorong-lorong yang membingungkan dirancang untuk melindungi penghuni dari penyusup. Beberapa bagian dari kota bahkan memiliki sistem komunikasi yang primitif yang memungkinkan penduduk untuk saling memperingatkan tentang bahaya yang mendekat. Keberadaan fasilitas-fasilitas seperti sumur air, ruang penyimpanan makanan, dan bahkan area untuk memelihara ternak menunjukkan bahwa Norse dirancang untuk mendukung kehidupan dalam jangka waktu yang lama jika diperlukan. Sampai saat ini, kota bawah tanah Norse masih banyak misteri yang mengelilinginya. Salah satu pertanyaan yang belum terjawab adalah bagaimana para pembangun awal mampu merancang dan mengeksekusi proyek skala besar seperti ini tanpa teknologi modern. Teknik-teknik yang digunakan untuk mengukur dan memastikan stabilitas struktur masih menjadi subjek spekulasi di kalangan para ahli. Kota bawah tanah Owi. Kota bawah tanah ini yang dikenal dengan nama Owi terletak pada kedalaman antara 10 hingga 60 kaki di bawah permukaan tanah. Struktur yang rumit ini terdiri dari 3 tingkat terowongan yang saling berhubungan, ruang-ruang yang luas, saluran udara yang canggih, tangga-tangga yang menghubungkan berbagai tingkat, kanal-kanal air, dan bahkan jebakan-jebakan yang dirancang untuk melindungi penghuninya dari penyusup. Kota bawah tanah Owi diperkirakan dibangun pada masa kejayaan Kekaisaran Neo-Persia yang berkuasa dari tahun 224 hingga 651 Masehi. Periode ini yang juga dikenal sebagai era Sasanian merupakan masa yang penuh dengan kemajuan dalam bidang arsitektur, seni, dan teknologi di wilayah Persia kuno. Para ahli berpendapat bahwa pembangunan kota bawah tanah ini merupakan bukti nyata dari kecerdasan dan keahlian teknik yang dimiliki oleh masyarakat Persia kuno. Mereka mampu merancang dan membangun struktur yang sangat kompleks tanpa bantuan teknologi modern, hanya mengandalkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki. Tujuan utama pembangunan kota bawah tanah ini adalah untuk menyediakan tempat perlindungan yang aman bagi penduduk setempat selama masa-masa sulit, terutama ketika terjadi serangan dari musuh. Kota ini dirancang khusus untuk melindungi kelompok yang paling rentan dalam masyarakat, yaitu wanita, anak-anak, dan orang tua. Dengan adanya tempat perlindungan yang aman ini, mereka dapat bertahan hidup selama periode konflik atau invasi, selama para pria dewasa mungkin terlibat dalam pertempuran di atas tanah. Salah satu aspek yang paling menakjubkan dari kota bawah tanah Owi adalah desain interiornya yang sangat terorganisir dan fungsional.
Setiap ruang dalam kota ini dirancang dengan cermat untuk memenuhi kebutuhan penghuninya selama masa pengungsian. Ruang-ruang ini diatur seperti kamar-kamar hotel dengan terowongan-terowongan yang berfungsi sebagai koridor penghubung. Pengaturan ini memungkinkan setiap keluarga atau kelompok untuk memiliki ruang pribadi mereka sendiri, sekaligus tetap terhubung dengan bagian lain dari kota bawah tanah. Sistem ventilasi yang canggih memastikan bahwa udara segar dapat bersirkulasi ke seluruh bagian kota, bahkan di tingkat yang paling dalam. Saluran air dan sistem pembuangan yang terintegrasi memungkinkan penduduk untuk tinggal di bawah tanah untuk jangka waktu yang cukup lama tanpa harus kembali ke permukaan. Selain itu, ruang-ruang penyimpanan yang luas memungkinkan penyimpanan makanan dan persediaan lainnya dalam jumlah besar, sehingga penduduk dapat bertahan selama periode pengepungan yang berkepanjangan. Aspek pertahanan dari kota bawah tanah Owi juga sangat mengesankan. Terowongan-terowongan dirancang dengan bentuk yang berliku-liku dan sempit, membuatnya sulit bagi penyerang untuk bergerak cepat atau dalam kelompok besar. Di beberapa titik, terowongan bahkan menjadi sangat rendah sehingga orang harus merangkak untuk melaluinya, memberikan keuntungan tambahan bagi penduduk yang lebih familiar dengan tata letak kota. Jebakan-jebakan tersembunyi seperti lubang-lubang dalam yang ditutupi dengan batu-batu yang dapat berputar, ditempatkan di lokasi-lokasi strategis. Jika seorang penyusup tidak berhati-hati, mereka bisa jatuh ke dalam lubang ini. Sistem pertahanan berlapis ini membuat kota bawah tanah Owi menjadi benteng yang hampir tidak bisa ditembus, memberikan rasa aman yang besar bagi penghuninya selama masa-masa berbahaya. Strukturnya yang kompleks di kota bawah tanah Owi di Nusabat menjadi bukti keahlian teknik arsitek, adaptasi lingkungan, dan organisasi sosial yang sangat maju dari masyarakat Persia masa itu. Kota bawah tanah Mesa Verde. Mesa Verde yang terletak di Taman Nasional Mesa Verde di Colorado, Amerika Serikat, merupakan salah satu situs arkeologi paling menakjubkan di dunia. Tempat ini terkenal dengan rumah-rumah yang diukir dari batu pasir oleh masyarakat Pueblo kuno pada abad ke-12 dan ke-13. Keunikan arsitektur dan keindahan alamnya telah menjadikan Mesa Verde sebagai bagian situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1978. Kompleks bangunan ini terdiri dari rumah-rumah berbentuk persegi panjang dan struktur keagamaan berbentuk bulat yang disebut kifas, yang tersebar di sepanjang tebing-tebing curam dan lembah-lembah yang dalam. Di antara berbagai struktur yang ada di Mesa Verde, Cliff Palace menjadi yang paling ikonik dan mengesankan. Bangunan megah ini memiliki 23 kifas dan lebih dari 150 ruangan lainnya, menjadikannya kompleks perumahan tebing terbesar di Amerika Utara. Cliff Palace diperkirakan pernah dihuni oleh sekitar 100 orang dan strukturnya yang rumit menunjukkan tingkat kecanggihan arsitektur yang luar biasa untuk zamannya. Para arkeolog percaya bahwa Cliff Palace mungkin memiliki fungsi khusus sebagai pusat administratif atau seremonial bagi komunitas yang lebih luas dan di sekitarnya. Bangunan-bangunan di sini dianggap sebagai salah satu contoh terbaik dari arsitektur dan kehidupan masyarakat kuno di wilayah Amerika Barat Daya. Teknik konstruksi yang digunakan oleh masyarakat Pueblo menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang bahan bangunan lokal dan kondisi lingkungan. Mereka menggunakan batu pasir yang diambil dari tebing sekitar, memotongnya menjadi balok-balok dengan alat sederhana, dan menyatukannya dengan mortar yang dibuat dari tanah liat, air, dan abu. Keahlian mereka dalam membangun struktur yang kokoh di tebing-tebing curam dengan sistem drainase dan ventilasi yang efektif masih mengagumkan para insinyur modern hingga saat ini. Selain itu, lukisan dinding dan artefak yang ditemukan di situs ini memberikan gambaran yang kaya tentang kehidupan spiritual dan budaya masyarakat Pueblo. Salah satu aspek yang paling menarik dari Mesa Verde adalah misteri di balik ditinggalkannya tempat ini oleh penghuninya. Para ahli telah lama berdebat panjang tentang alasan mengapa masyarakat Pueblo meninggalkan rumah-rumah tebing mereka yang megah sekitar tahun 1300 Masehi. Beberapa teori mengemukakan bahwa perubahan iklim yang drastis yang menyebabkan kekeringan berkepanjangan mungkin telah memaksa mereka untuk mencari sumber daya alam yang lebih baik di tempat lain. Teori lain menyebutkan kemungkinan adanya konflik internal atau ancaman dari luar yang memaksa mereka untuk pindah. Terlepas dari alasan pastinya, kepergian mendadak ini telah meninggalkan situs Mesa Verde dalam keadaan yang relatif utuh, memungkinkan para arkeolog dan sejarawan untuk mempelajari kehidupan masyarakat Pueblo dengan detail yang luar biasa. Situs ini menjadi simbol penting bagi identitas budaya masyarakat adat Amerika, khususnya suku-suku Pueblo kontemporer yang menganggap Mesa Verde sebagai bagian dari warisan leluhur mereka.